Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan pembahasan di SQL basic dulu ya, masih lanjut. Nah, kita masuk ke materi in between operator. Jadi ada in operator dan juga ada between operator. Nah, ini beda ya. Jadi mungkin teman-teman pernah belajar ini, tapi nggak apa-apa. Saya akan coba jelaskan ulang. In operator itu biasanya digunakan untuk series of individual expression. Jadi kalau kita mau cari suatu data yang tidak berurut, ya maksudnya individual itu tidak berurut, maka kita bisa menggunakan in operator. Dan hasilnya itu benar jika datanya itu sesuai dengan satu di antara expression atau data yang ada di dalam in. Nanti akan kita coba. Between operator beda dengan in. Kalau between berarti dia rentang nilai. Ya, misalkan 1 sampai 10 berarti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 itu masuk ke dalam between 1 sampai 10. Itu range of condition. Jadi ada rentang nilainya. Oke. Nah, di sini ada contoh. Tampilkan semua kolom dari poli dengan kode poli W001 atau W003 atau W006. Susun hasilnya secara alfabet berdasarkan kode atau berdasarkan pimpinan gitu ya. Nah, di sini ada W01 atau gitu kan. Berarti kita sebenarnya kalau seperti ini kita bisa menggunakan in ya, kemudian buka kurung, kita masukkan aja langsung W001, W003, W006 ya. Bisa juga kita menggunakan boolean operator OR. Jadi in itu bisa kita substitusikan dengan menggunakan OR. Word code W001 atau OR word code W003 or word code 006. Seperti itu. Cuma kan biasanya untuk menghemat penulisan, maka sebaiknya kita menggunakan in. Nah, ini yang namanya individual expression. Order by word head. Seperti itu. Oke, selanjutnya query 15. Nah, ini tampilkan semua kolom dari tabel poli yang kode polinya adalah yang tadi W01 atau W03 dan W06 N. Nama wordnya adalah orthopedic. Ya, berarti di sini dia menggunakan operator boolean N ya. Jadi dia akan mencari di dalam in dulu, lalu dia orthopedic seperti itu. Ini kan sama aja, word code buka kurung dulu, tutup kurung. Di sini di antara kurung ini pakai or gitu ya, baru orthopedic. Query 16. Tampilkan semua kolom dari poli yang memiliki word code tidak di antara W001 atau W003 atau W006. Karena di sini ada not equal ya, dan di sini ada nilai-nilai yang sudah kita ketahui yang kita tidak mau datanya tampil, berarti kita bisa menggunakan not in. Jadi kalau not in berarti yang tampil adalah yang selain ada di dalam kurung ini. Jadi W02, W04, W05. Nah, ini juga sama, not in. Sekarang between. Nah, between ini tadi sudah kita bahas sedikit. Between ini artinya rentang nilai. Jadi menampilkan data berdasarkan rentang nilai tertentu. Nah, di sini select bintang from patient berarti tampilkan semua kolom dari pasien di mana pet ID-nya antara 2 dan 4. Berarti 2, 3, 4. Nah, between ini rentang juga bisa kita buat query-nya sedikit berbeda dan hasilnya sama dengan cara seperti ini, teman-teman. Jadi kita buat rentang nilainya pet ID lebih besar atau sama dengan 2 dan pet ID kurang dari atau sama dengan 2. Ini ada N-nya di sini, teman-teman. Nah, ini ada N. Ya. Nah, N ini juga bisa kita gunakan untuk membuat rentang nilai. Jadi kalau misalkan pet ID-nya 2, misalkan gitu.
Nah, dia akan mengecek apakah 2 sama dengan lebih besar atau sama dengan 2, kondisinya sudah true. Dicek lagi apakah 2 kurang dari atau sama dengan 4, kondisinya true. Karena booleannya adalah n, maka true hasilnya pasti true. Maka ditampilkanlah di dalam tabel hasil. Begitu juga dengan 3. 3 lebih besar dari 2 true, 3 kurang dari 4 true, maka ditampilkan. 4, nah 4 ya sama ya, hasilnya juga true, jadi ditampilkan seperti itu. Nah, kita bisa membuat rentang nilai menggunakan between dan juga bisa membuat rentang nilai dengan menggunakan n. N dan juga ada operator perbandingan gitu ya. Tampilkan data pasien yang lahir antara tanggal 1 Januari 47 sampai 31 Desember 47. Nah, kita juga bisa menggunakan between ya, between untuk mencari pasien berdasarkan tahun lahir. Jadi misalkan datanya kita nggak tahu, cuma dia lahir tahun 47 aja. Jadi kita mulai dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember tahun 47. Jadi seharian, satu tahun tuh kita cari semua. Nah, itu kita bisa menggunakan between untuk mencarinya. Kemudian tampilkan data pasien yang pasien ID itu tidak di antara 2, 3, 4. Nah, karena ini berurutan, berarti kita bisa menggunakan not between ya. Jadi ada between, ada not between. Jadi yang tampil adalah selain 2, 3, 4. Jadi 1, 5, 6. Nah, itu. Nah, sekarang like operator. Like operator ini biasanya untuk mencari kata dengan pola tertentu. Yang perlu kita pahami untuk penggunaan operator like ini adalah tanda persen dan juga garis bawah atau underscore. Persen ini digunakan untuk 0 atau lebih karakter. Any number of karakter. Jadi berapapun jumlah karakter yang ada di dalam sebuah kata itu bisa digantikan dengan menggunakan persen. Sedangkan kalau dia menggunakan underscore, berarti dia hanya bisa digantikan oleh satu underscore. Contohnya seperti ini, teman-teman. Saya akan contohkan sederhana mungkin. Misalkan saya punya data namanya Dina, kemudian Dika, kemudian Sudana, gitu ya. Lalu saya mau mencari misalkan select contoh ya, from where, oke. Where ini anggap aja sudah ada datanya ya teman-teman ya. Saya langsung ke filternya aja. Nama like, oke. Tanda persen A. Gini ya. Seperti yang sudah kita tahu bahwa tanda persen ini mewakili semua karakter. Maksudnya apa sih semua karakter? Oke. Sekarang kita lihat 3 data ini. 3 karakter pertama, DIN, itu digantikan oleh tanda persen. 3 karakter untuk kata yang kedua, DIK, itu digantikan oleh persen. 5 karakter Sudan, itu digantikan oleh persen. Artinya apa? Persen ini bisa menggantikan berapapun jumlah karakter sebelum huruf A. Seperti itu, teman-teman. Nah, seperti ini. Paham ya? Jadi ada Sudan, itu ada 5 karakter digantikan semuanya oleh tanda persen. Oke, itu kalau kita menggunakan persen. Nah, sekarang kalau kita menggunakan seperti ini, misalkan ini saya ganti jadi garis bawah 1, garis bawah 2, garis bawah 3. Jadi ada 3 garis bawah biar kamu bisa lihat. Nah, saya buat spasi sengaja ya. Ada 3. Berarti yang bisa tampil nanti hanya 2 ini aja. Kenapa? Karena memang cuma 3 karakter di depan A. Berarti DIN, oke, DIK. Gini, kalau Sudana ini nggak akan tampil. Kenapa? Karena ada 5 karakter di depan. Nah, seperti itu ya. Jadi itu bedanya antara like dengan tanda persen dan like dengan underscore. Nah, seperti ini. Tampilkan detail dari pasien yang namanya dimulai dari huruf T. Ya, gitu ya. Select from where dari pasien P dot bintang, langsung aja tampilkan semua ya, where P dot part name
like persen T. Gini kan ya, soalnya begini. Coba aja. OP nggak ada di field list, berarti harus pakai ini. Nah, ada nggak yang diawali dari huruf T? Ada tim ya. Mungkin ada yang salah ini. Oke, nanti saya cek ya. Tapi harusnya bisa ini. Nah, ini maksudnya seperti itu teman-teman ya. Jadi, oh, saya salah taruh ini di sini. Nah, ini ada tim. Ya, karena diawali dari huruf T gitu. Nah, ini tampilkan data pasien yang huruf keduanya itu adalah huruf I. Jadi kalau kita lihat data pasien, saya misalkan mau cari yang huruf ketiganya L. Helena kan huruf ketiganya L nih. Gimana caranya? Berarti kita buat aja seperti ini. Huruf ketiganya L kan? 1, 2, L, baru tanda persen. Berarti huruf ketiganya adalah L. Ini saya buat contoh sendiri, huruf ketiganya L dan belakangnya terserah. Dapat nggak? Nah, dapat Helena ya. Berarti HE, huruf pertama H, kedua E, ketiga L. N-nya di belakang itu digantikan dengan tanda persen. Kalau nggak pakai tanda belakangnya gimana sih? Misalkan ini saya hapus nih persennya. Nggak akan dapat karena kan L jadi angka terakhir. Tapi kalau misalkan saya tanda persen, baru bisa dapil gitu. Oke, lanjut. Tampilkan data dari pasien laki-laki yang namanya itu memiliki huruf I sebagai karakter keduanya gitu ya. Ya, jadi where part name garis bawah M ya. Sorry. Oh, huruf keduanya adalah M. M tanda persen. N P dot gender, jenis kelaminnya adalah M ini. Kan dia cari yang seperti ini. Nah, baru dapat Smith ya. Oke, selanjutnya fungsi agregat atau agregat function. Agregat function di dalam SQL itu ada banyak sebenarnya, tapi di sini saya akan contohkan hanya 5, yaitu max, min, average, sum, dan count. Count ini ada 2 lagi, ada count bintang, itu menghitung semua kolom, ya, jumlah semua kolom. Kalau countnya ada kolom name-nya berarti menghitung nilai di dalam sebuah kolom. Nah, contohnya gini. Tampilkan gaji tertinggi dari dokter, kemudian hasilnya diberi nama highest salary. Jadi kita mau cari gaji tertinggi dokter itu berapa sih gitu ya. Select from, oke. Select max p dot, saya mau from-nya ini adalah dokter ya, dokter d, sorry, d dot doc salary as highest, highest salary dari dokter. Maka di sini kita sudah dapat gaji tertingginya adalah 23.000. Tapi kita kan belum tahu siapa dokter dengan gaji 23.000. Oke. Misalkan ada pertanyaan, tampilkan data dokter yang memiliki gaji 23.000. Jadi soalnya misalkan seperti ini. Tampilkan data dokter yang memiliki gaji tertinggi. Nah, gini ya. Oke. Nah, kita sudah dapat query untuk memperoleh gaji tertinggi, tapi kita belum tahu orangnya siapa kan. Kita buat aja. Select from where. Oke. Ingat kalau buat query, konsepnya selalu seperti ini bentuknya. Dr. D. Kita, karena ini sama, kita kasih nomor aja D1. Kemudian bintang. D1 dot bintang. Where. Ya. D1 dot salary sama dengan, nah, gini aja, masukin aja. Tutup kurung, buka kurung.
kurung. Nah, seperti ini. Sudah. Jadi nanti kita sudah tahu bahwa hasil dari query ini adalah gaji tertinggi. Nah, hasil perhitungannya ini kita jadikan filter untuk doc salary. Sehingga kita bisa dapat siapa sih dokter dengan gaji tertinggi. Maka hasilnya adalah Dr. Albert dengan gaji 23.000. Nah, query ini yang namanya subquery. Jadi teman-teman nanti query-nya bentuknya seperti ini ya. Jadi tampilkan data dokter dengan gaji tertinggi. Kalau secara kasat mata kita bisa lihat dokter dengan gaji tertinggi itu adalah Albert ya kan. Tapi gimana cara nampilkan dengan query? Berarti kita buat dulu query aggregate function-nya untuk mencari gaji tertinggi. Kita dapat angkanya tadi, kita masukkan sebagai filter ke dalam query yang berikutnya. Oke. Lanjut. Nah, gaji terendah siapa dokternya gitu ya. Kalau gaji terendah dokternya ini tinggal kita ganti min. Siapa dokter dengan gaji terendah? Nah, Julia yaitu 10.000. Tampilkan total salary dari dokter. Kalau total berarti pakai sum ya. Tampilkan gaji rata-rata dokter. Gaji rata-rata berarti menggunakan average. Hitung total baris dari table treatment. Berarti kalau kita mau tahu berapa jumlah datanya, kita menggunakan count. Karena count ini dia menghitung jumlah baris. Ya, ada 8. Aggregate function-nya masih sederhana yang ini. Oke, selanjutnya. Ini masih count, tapi di sini ada distinct. Jadi misalkan dia datanya berulang. Select count distinct doc ID. Berarti dia mau mengetahui jumlah dokter yang melakukan perawatan di tabel perawatan gitu kan. Kalau nggak pakai distinct, ya kalau nggak pakai distinct itu agak sulit karena kalau kita pakai count dia kan menghitung total ya, total jumlah barisnya. Sedangkan kita mau tahu jumlah dokter yang melakukan perawatan berapa, maka di sini count-nya kita tambahkan distinct doc ID. Maka yang tampil hanya dokter tanpa ada perulangannya. Jadi D3 walaupun dia muncul 3 kali, maka dia tetap dihitung 1 gitu ya. Jadi hasilnya adalah 5. Calculate the total number of doctor work on various work. Display both the work code and the count for each work code. Nah, ini menggunakan group by. Ya. Menggunakan group by. Jadi misalkan seperti ini teman-teman. Saya punya tabel dokter, ini tabel dokter ya. Nah, kemudian saya mau menghitung jumlah dokter untuk setiap poli. Nah, kalau secara kasat mata mungkin bisa ngitung kalau ini karena dokternya kan sedikit ya. Dokternya kan cuma sedikit, cuma ada 6. Kalau dokternya ada 100, saya mau menghitung jumlah dokter untuk masing-masing poli gimana? Nah, di sini kan sudah ada word code-nya ya, atau kode poli. Kita tinggal buat query-nya aja. Select from. Kemudian karena kita mau melakukan pengelompokan, kita menggunakan group by. Oke, from dokter D. Jadi kita group by-nya pakai apa? D dot what code. Oke. Jadi kita mau mengelompokkan berdasarkan kode polinya. D dot what code, koma, kemudian count. Kita mau menghitung jumlah dokternya. D dot doc ID. S total dokter gitu ya. Nah, di sini kita sudah bisa dapat ternyata dokter untuk W001 itu 2, W002, 3, W041, W061. Nah, di sini perlu saya jelaskan, ketika kita membuat group by dengan suatu kolom, maka pengelompokan kolom yang kita gunakan untuk pengelompokan itu menjadi kolom pertama di dalam select. Nah, ini penting untuk teman-teman ketahui. Dia akan menjadi kolom pertama di dalam select, diikuti dengan agregat function-nya. Ya, diikuti dengan agregat function-nya. Ini adalah group by. Jadi, model query group by itu adalah pertama pastikan group by ada kolomnya, kemudian kolom yang dijadikan group by dijadikan kolom pertama sesudah select, diikuti dengan agregat function. Lanjut. Tampilkan total gaji untuk dokter yang bekerja pada ward yang sama. Tampilkan kode polinya dan total gajinya
dari dokter-dokter yang bekerja di ward yang sama. Jadi selain menghitung jumlahnya, kita menghitung total gajinya. Berarti di sini count kita kasih aja lagi, koma sum. Oke, d dot doc salary. Total gaji dari dokter yang bekerja di poli yang sama. S. Oke. Nah, ini kan tampil total gajinya. Jadi bedanya count sama sum, kalau count dia ngitung baris, kalau sum dia ngitung nilai di dalam kolom. 47. Hitung total gaji dokter yang bekerja pada ward yang sama, tampilkan kode poli dan total gaji dari dokter yang bekerja di ward yang sama, tapi only display the total salary more than 22.000. Tapi gajinya yang ditampilkan, jadi data yang ditampilkan itu yang gajinya lebih dari 22.000, berarti filternya menggunakan having. Having total gaji lebih besar dari 22.000 gitu. Berarti nanti yang tampil siapa? 1, 2, dan 6. Ya, 1, 2, 6 seperti itu. Nah, having ini digunakan sesudah group by. Jadi kalau sudah kamu grup, filternya itu menggunakan having, tidak menggunakan where. Ya, jadi hasil dari sum total gaji ini nanti akan difilter lagi dengan menggunakan having gitu, teman-teman. Ini masih sederhana karena masih pertanyaannya masih belum kompleks. Nah, ini tampilkan nama dari pasien dengan ID terkecil ya, pakai min pet ID from patient, kita gunakan in. Baik, saya kira sampai di sini untuk slide ini. Kita akan lanjut ke slide berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.